Halo semuanya, kembali lagi di Hot Abis Production. Udah lama ya kita agak absen dikit bikin video karena ada kesibukan. Nah, kali ini kita mau bahas mobil SUV ya. Ini Honda CR-V Prestige 2.4 tahun 2014. Harganya sangat menarik banget ya untuk di kelas mobil second, dan juga kita tadi juga sudah coba tes, itu enak banget. Dan juga untuk konsumsi BBM-nya juga menarik, cukup irit ya, termasuk untuk mobil 2400 cc. Untuk harganya mobil ini kita pinjam dari Power Auto itu di harga 220. Ini cashnya ya. Jadi kalau mobil baru harga 220 itu dapat Avanza, atau Avanza pun juga di atas 220 sih. Kalau Terios harganya juga segitu, mirip-mirip dengan ini. Tapi daripada kalian beli mobil itu, ini nggak ada salahnya kalau kalian beli mobil second ya, tahunnya masih nggak terlalu tua banget, dan juga masih cocok lah dipakai sehari-hari. Oke, langsung aja kita review mobil CR-V Prestige 24 tahun 2014. Let's go. Systems. Oke, kita akan mulai review dari bagian depannya terlebih dahulu. Dari grill ini, walaupun 2014 itu bentuknya masih nggak kuno-kuno banget ya. Jadi kalian kalau beli mobil ini dapat sih istilahnya untuk kenyamanan dan kemewahannya itu masih dapat, walaupun mobil tahun 2014 ya. Nih tampilan depannya sudah proyektor, lampunya yang tipe Prestige ini ya. Jadi proyektornya ada double ya di sini. Lampu sennya masih halogen biasa. Nah, tipe Prestige juga krum-krumannya juga lumayan banyak gitu, jadi menambah kemewahan sendiri ya untuk mobil CR-V ini. Nah, kebetulan di bagian bawah ini juga sudah dilengkapi dengan fog lamp. Nah, untuk sensor-sensor di bagian depan ini kayaknya belum ada sensor-sensor deh gitu. Sensornya ada di belakang aja, plus ada kamera mundur. Oke, kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Kita lihat nih bagian sampingnya. Nah, untuk membeli mobil second tipe SUV biasanya di sini nih kita harus benar-benar perhatikan ya gitu. Soalnya biasanya kalau ada yang asal poles tuh biasanya di sini sudah putih-putih atau bekas rekondisi, itu mungkin pasti kelihatan banget kalau mobil SUV. Nah, kalian juga harus perhatikan di sini masih mulus dan warnanya pun juga masih hitam bagus, jadi nggak putih-putih gitu ya. Kita dulu sempat juga beberapa review mobil second itu sininya yang over fendernya kalau SUV biasanya kebanyakan udah putih-putih ya gitu. Sini masih clear, jadi rekomend sekali kalau kalian mau beli mobil ini ya. Nah, kemudian juga di tipe Prestige ini biasanya kalau di HR Honda itu tipe paling tinggi. Jadi untuk velgnya sudah two-tone color dan sudah dilengkapi dengan cakram, ABS, EBD, pokoknya sudah komplit di mobil ini ya. Kalau mau lihat reviewnya mungkin bisa cek di channel lain mungkin yang lebih detail ya. Kalau kita lebih ke experience-nya aja. Di bagian spionnya ini sudah ada lampu sennya, terus juga sudah auto retract gitu. Jadi kalau misalnya kita kunci, nih nutup otomatis gitu. Nih, oke.
Kemudian kita lanjut lagi di bagian size kitnya nih, ada tambahan ini juga ya, tipe Prestige. Itu udah ada injakannya juga, jadi emang apa ya, memudahkan lah untuk penumpang belakang naik ke bagian belakang gitu. Masih di bagian sampingnya kita lihat krum-krumannya nih masih sangat bagus ya. Jadi emang mobil Honda CR-V ini lebih, bisa dibilang ya, lebih mewah ya daripada SUV yang lainnya. Tapi kebanyakan biasanya yang pakai perempuan, jadi emang suspensinya lebih empuk gitu. Nah, di bagian belakang pun juga sudah ada cakramnya. Jadi kalau depan belakang sudah dilengkapi cakram untuk mobil ini ya. Nah, untuk kaca filmnya ini masih pakai Vicul ya. Jadi walaupun mobil second ini dapat kaca film Vicul, jadi lebih cepat adem. Saya tadi sempat buat jalan juga pas siang tuh masih enak ya, cepet dingin kalau pakai Vicul. Oke, kita lanjut ke bagian belakangnya. Ini bagian belakangnya sudah dilengkapi dengan spoiler dan juga high mount stop lamp, kemudian sudah antena shark fin ya di 2014 nih. Untuk kaca pun juga sudah dilengkapi dengan defogger, dan di bagian belakang ini pun juga khasnya CR-V ya, masih lampu stop lamp itu gede kayak gagah gitu ya gitu. Kemudian di bagian sini juga ada kamera mundur ya. Tadi kalau saya coba sini kamera built-in bawaannya, tapi emang tidak sejernih yang kamera-kamera baru ini karena 2014, tapi di tahun itu udah cukup bagus banget untuk kameranya. Nah, di bagian belakang pun juga krum-krumannya nggak terlalu banyak seperti di depan ya, cuma ada di sini di logo sama logo CR-V saja gitu. Oke, untuk di bagian belakangnya ada 2 titik sensor parkir, sensor bawaan. Nah, ini juga jadi tips juga ya, di belakang ini emang masih mulus ya, nggak putih-putih ya seperti saya bilang tadi. Biasanya di bahan seperti ini kalau misalnya salah poles atau ada repair biasanya pasti kelihatan gitu. Jadi mobil yang kita pinjam dari Power Auto ini memang masih bagus untuk bagian belakangnya. Oke, kita mau buka. Ini belum power back door ya. Kalau tipe yang baru, yang Prestige sudah power back door, sama ini belum ya. Di tahun segitu belum tren ya power back door. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Jadi kalau CR-V ini cuma 2 baris ya, jadinya kabin belakang ini sangat lega sekali ya. Sangat lega sekali, bisa muat barang banyak gitu. Makanya mobil ini nih bisa dibilang cukup laris ya untuk kelas SUV gitu. Iya, kita mau lanjut ini cek bagian interiornya ya. Nah, untuk kunci sendiri sudah keyless ya, dan sudah ada start and stop engine button fiturnya. Nah, untuk tipe Prestige ini juga untuk bahannya ini bukan soft touch tapi masih plastik ya teman, masih bagus ya, tergolong bagus ya, mobil 2014 dan juga bahannya juga masih oke. Nah, kita mau coba nyalakan ini pakai tombol start and stop engine. Nah, mesinnya masih bagus, AC-nya juga masih normal ya untuk mobil 2014 ini. Ini sekali lagi ini mobil di listing di powerauto.id. Jadi kalian bisa lihat Instagramnya, atau nanti kalian kalau minat dengan mobil ini bisa langsung hubungi sales yang ada di deskripsi ya. Oke ya, kita lanjut ke bagian fitur-fitur yang ada di setirnya ini apa aja. Soalnya tombolnya ini penuh banget loh. Nah, kita ulas dari sebelah sini ya. Nah, di belakang sini ada pedal shiftnya nih. Nah, biasanya mobil Honda yang tipe paling tinggi biasanya udah ada pedal shift gitu. Kalau di HR-V pun sebenarnya di tipe E juga udah ada sih pedal shiftnya. Nah, kemudian di sini ada fitur cruise controlnya nih. Jadi enak sekali ya. Jadi kalau misalnya kalian jalan di tol, jadi bisa lepas gas, bisa diatur dari sini. Oh ya, di bagian sebelah sini ada untuk source. Di bagian itu menunya ada 2 ya sebenarnya ya. Karena dari sini tuh ada customize setting, trip, banyak lah pokoknya menunya ya. Nah, di sebelah sini ada untuk telepon, ada di sebelah sini untuk menerima teleponnya ya. Oke. Kemudian mobil ini kilometernya masih 50.000, jadi kalian juga kalau meminang mobil ini ya, jadi masih worth it lah. 2015 km 50.000. Karena di Power Auto sendiri emang mereka showroom khusus spesialis
low KM ya, KM-nya nada semua. Oke. Kemudian kita lihat review sedikit di bagian tengah ya. Di sini ukuran layarnya mungkin sekitar 5 atau 6 inci ini ya, gitu. Sudah ada menu-menunya, dan untuk AC sudah digital, sudah kanan kiri, sudah bisa ngatur masing-masing suhunya ya. Ini bisa dilihat. Ini untuk modenya bisa atas saja, atas bawah, atau bawah saja, bisa banyak. Untuk transmisinya seperti ini, matic, dan juga di sebelah sini ada tempat penyimpanan ya, buat cup holder. Kemudian di sini juga ada tempat penyimpanan lagi, jadi tempat penyimpanannya lumayan banyak. Dan di sini nih masih itu ya, apa tuh, belum wood panel ya. Jadi kalau tipe yang baru kan sudah ada aksen-aksen wood panel, jadi lebih mewah kelihatannya ya, gitu. Oke, kita mau coba duduk di bagian belakang ya. Oke, kita sudah masuk di bagian belakang. Nah, untuk duduk di bagian belakang ini sangat, bisa dibilang sangat nyaman ya, lega sekali. Posisi duduk saya yang tadi udah mundur banget tuh masih lega banget. Dan juga di bagian belakang ini sudah ada ini ya, blower juga ya, jadi bisa mengatur suhunya, bisa di kanan kiriin ya. Kemudian yang pasti ini lega banget sih, gitu. Dan di sini juga sudah ada armrest juga, ada cup holder, bisa buat botol aja ya, gitu. Tapi kalau kayak minuman yang itu nggak direkomenin ya, ini soalnya kurang terlalu besar. Di headrestnya ini kayaknya sih udah di upgrade ya sama pemilik sebelumnya. Bawaannya nggak kayak gini kan? Nggak ya, bawaannya headrestnya ini tambahan aja, jadi sudah ada entertainment sistemnya, jadi ada masukin DVD di sini, gitu. Oke. Untuk atap-atap nih masih bagus, masih bersih ya, jadi rekomend sekali sih kalau kalian mau meminang mobil ini ya. Jadi sekali lagi ya, mobil ini walaupun kita review, kita jual juga, nanti ada sendiri di kolom deskripsi ya untuk salesnya, Mas Ken, nanti salesnya ya kalau kalian mau berminat dengan mobil ini. Oke. Mungkin video review saya sampai di sini aja. Nanti kita lanjut ke video yang test drive-nya ya. Gimana sih rasanya mobil ini gitu. Tahun 2014 masih layak untuk kalian beli. Oke. Segitu aja ya dari saya. Jangan lupa like dan subscribe Hutabis Production.